Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Imandi Panditayasa dengan NIM 25095110005. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan praktikum bakteriologi dan mikologi yang terdiri dari 4 tahap, yaitu isolasi bakteri, pewarnaan gram dan uji katalase, uji biokimia dan uji gula-gula, serta uji sensitivitas antibiotik. Nah, seluruh rangkaian praktikum ini dilakukan untuk mengidentifikasi agen penyebab penyakit pada kasus ayam petelur yang telah diberikan. Kasus ini terjadi pada ayam petelur umur 32 minggu dengan penurunan produksi telur yang cukup drastis, disertai gejala respirasi seperti ngorok dan rilis, serta kondisi litter yang basah. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kami menduga adanya infeksi bakteri oportunistik khususnya dari kelompok Enterobacter seperti E. coli. Nah, untuk membuktikan dugaan tersebut, kita akan mempraktikumkan 4 tahap di awal tadi. Namun sebelum itu, sebaiknya kita tahu alat dan bahan apa saja yang kita perlukan pada rangkaian praktikum kali ini. Berikut alat dan bahan yang diperlukan pada rangkaian praktikum kali ini. Untuk membuktikan dugaan di awal, tahap pertama yang dilakukan adalah isolasi bakteri. Pada tahap ini digunakan beberapa alat seperti ose, cawan Petri, inkubator, dan api Bunsen untuk menjaga kondisi tetap aseptis. Media yang digunakan yaitu nutrien agar sebagai media umum, McConkey sebagai media selektif, dan EMBA sebagai media diferensial. Sampel kemudian diinolokasikan menggunakan metode gores atau stick plate, lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Dari hasil pengamatan pada media McConkey terlihat koloni berwarna merah muda yang menunjukkan bahwa bakteri mampu memfermentasi laktosa. Hal ini mengarah pada bakteri gram negatif khususnya kelompok enterik. Namun pada media EMBA tidak ditemukan kilap hijau metalik sehingga kemungkinan kultur belum sepenuhnya murni atau bakteri bukan fermentasi kuat. Nah, setelah berhasil mengisolasi bakteri, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi karakter dasar bakteri tersebut melalui pewarnaan gram dan uji katalase. Nah, pada tahap ini digunakan alat seperti mikroskop, objek gelas, serta reagen pewarnaan yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Nah, preparat dibuat dan difiksasi, kemudian dilakukan pewarnaan gram secara bertahap untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, setelah diamati dari mikroskop, hasil menunjukkan bahwa bakteri tersebut gram negatif dengan bentuk basil. Kemudian selanjutnya dilakukan uji katalase dengan menambahkan H2O2. Hasilnya terbentuk gelembung gas yang menunjukkan hasil positif. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa bakteri termasuk kelompok gram negatif yang memiliki enzim katalase, yang umumnya merupakan bakteri fakultatif anaerob seperti Enterobacter. Namun, identifikasi tersebut masih bersifat umum, sehingga diperlukan uji lanjutan untuk menentukan jenis bakteri secara lebih spesifik tentunya, yaitu melalui uji biokimia dan uji gula-gula. Nah, pada tahap ini digunakan berbagai media seperti TSIA, SIM, MRVV, dan Simon citrat, serta media uji fermentasi gula. Untuk cara kerjanya sendiri, yaitu bakteri diinolokasikan ke masing-masing media, kemudian diinkubasi selama 24 jam dan diamati perubahan yang terjadi. Hasil pada media TSIA diperoleh hasil acid slime dan acid broth disertai pembentukan gas yang menunjukkan fermentasi glukosa serta laktosa atau sukrosa. Pada uji SIM diperoleh indul positif, motilitas positif, dan H2S negatif. Selanjutnya uji MR menunjukkan hasil positif, sedangkan VV negatif dan uji citrat juga menunjukkan hasil yang negatif. Nah, ini merupakan hasil dari uji gula-gula. Nah, kombinasi hasil tersebut merupakan karakteristik khas dari bakteri E. coli. Nah, langkah selanjutnya setelah kita berhasil mengidentifikasi bakteri, langkah selanjutnya adalah menentukan antibiotik yang efektif melalui uji sensitivitas
yang akan kita lakukan berikut ini. Uji sensitivitas dilakukan menggunakan metode difusi cakram Kirby-Bauer pada media Muller-Keaton agar. Untuk cara kerjanya yaitu suspensi bakteri disebarkan pada permukaan media, kemudian cakram antibiotik diletakkan dan diinkubasi selama 24 jam. Hasil menunjukkan bahwa antibiotik kanamisin menghasilkan zona hambat sebesar 20 mm dan termasuk kategori sensitif. Sedangkan antibiotik lain seperti esekti, eritromisin, dan slindamisin menunjukkan hasil resistensi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua antibiotik efektif sehingga pemilihan terapi harus didasarkan pada hasil uji sensitivitas. Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum yang telah dilakukan, mulai dari isolasi, pewarnaan gram, uji biokimia hingga uji sensitivitas, dapat disimpulkan bahwa bakteri penyebab pada kasus ini adalah E. coli. Infeksi ini kemungkinan dipicu oleh kondisi lingkungan seperti litter yang basah yang mendukung pertumbuhan bakteri oportunistik. Dengan demikian, uji laboratorium ini sangat penting untuk memastikan diagnosis dan menentukan terapi yang tepat. Saya Made Panditayasa, pamit undur diri. Terima kasih.